adik-adik, apa kabarnya hari ini? Tentu semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu online. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Adik-adik boleh ambil sikap yang baik, duduk tenang, tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, sehingga kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Meskipun kami beribadah secara online dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan hadir dimanapun kami berada. Tuhan tetap menjamah hati kami, sehingga kami semua yang mengikuti ibadah ini boleh menerima berkat yang daripada-Mu. Kiranya firman-Mu yang disampaikan hari ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Urapi kami semuanya ya Bapa, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik, dengan sikap yang manis. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mengikuti ibadah ini. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kakak cerita, kita mau bernyanyi terlebih dahulu. Adik-adik boleh bernyanyi sama-sama dari rumah ya. Saat iblis menggodaku, lalu ku
Hari ini kakak akan bercerita tentang bertahan di dalam pencobaan. Ceritanya akan diambil dari Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, tentang Yesus yang dicobai di padang gurun. Sebelumnya, adik-adik boleh menonton video ini sama-sama ya. Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun. Selama 40 hari 40 malam, Yesus tidak makan apa-apa. Tentu saja, Yesus sangat lapar. Karena tahu bahwa Yesus lapar, iblis pun datang mencobai dia. Iblis menunjuk sebuah batu sambil berkata, "Kalau engkau anak Tuhan, ubahlah batu-batu ini menjadi roti." Yesus menjawab iblis dengan memakai firman Tuhan yang ada di Alkitab. Bukan hanya roti yang membuat manusia bisa hidup, katanya. Hidup mereka bergantung juga pada firman Tuhan. Selanjutnya, iblis membawa Yesus naik ke bubungan bait suci. "Kalau engkau anak Allah, loncatlah dari sini. Bukankah Alkitab berkata bahwa malaikat-malaikat Tuhan pasti menyelamatkanmu?" Maka Yesus kembali memakai firman Tuhan untuk menjawab serangan kedua iblis. "Jangan mencobai Tuhan Allahmu," kata Yesus. Ia mengutip ayat Alkitab lagi. Akhirnya, iblis membawa Yesus naik ke gunung. Ditunjukkannya semua kerajaan dan kekayaan yang ada di dunia. "Semua ini bisa menjadi milikmu," kata iblis, "asalkan engkau sujud dan menyembahku." "Enyahlah kau, iblis!" seru Yesus. Sekali lagi Yesus mengutip firman Tuhan. Ada tertulis, "Sembahlah Tuhan Allahmu dan layani Dia saja." Saat Yesus berkata demikian, seketika itu juga iblis meninggalkan dia. Lalu datanglah para malaikat dan melayani Yesus. Yesus telah dicobai, tetapi ia tidak berdosa. Satu kali pun tidak.
mau tanya, siapa di antara kalian yang pernah berpuasa? Nah, sekarang ini teman-teman kita yang beragama Islam, mereka sedang berpuasa. Puasa itu apa sih, Kak? Puasa itu artinya tidak makan, tidak minum, karena apa? Harus menahan lapar, menahan haus, menahan emosi. Gitu. Nah, dari video yang tadi kita lihat, di situ diceritakan Tuhan Yesus juga berpuasa berapa lama? 40 hari lamanya. Kalau orang nggak makan, nggak minum tuh jadinya lapar, jadinya haus. Tuhan Yesus juga merasakan itu. Biasanya ketika kita dalam kondisi lapar, haus, itu jadi mudah tergoda. Jadi mudah marah dikit-dikit, waduh gitu. Pokoknya terpengaruh deh kalau digodain apa-apa, jadinya kayaknya pengen ngikut ke situ atau pengen marah misalnya. Tapi ternyata hal ini tidak berlaku untuk Tuhan Yesus. Tadi kita lihat Tuhan Yesus ketika sedang berpuasa, kemudian dicobai sama iblis dalam berapa pencobaan? Ada yang ingat nggak? Pintar tuh, ada 3 pencobaan. Yang pertama, Tuhan Yesus disuruh mengubah batu menjadi roti. Tapi Tuhan Yesus tidak mau. Kemudian yang kedua, iblis bilang apa? Tuhan Yesus diminta untuk menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Karena iblis bilang, malaikat Tuhan akan mengangkat Yesus. Coba dong buktiin, dibilang. Tapi Yesus juga gak mau. Dan yang terakhir, iblis bilang apa? Kalau Yesus mau sujud menyembah sama dia, seluruh kekayaan di bumi ini akan menjadi milik Tuhan. Tapi Tuhan Yesus tergoda atau enggak? Enggak terpengaruh. Nah, pencobaan-pencobaan yang dialami Tuhan Yesus itu sebetulnya menggambarkan pencobaan yang kita alami juga dalam hidup kita. Tapi bentuknya berbeda. Gak mungkin juga kamu disuruh, ayo ubah tuh batu jadi roti. Nggak sama seperti itu. Tapi pencobaannya dalam bentuk yang lain. Apa sih bentuknya, Kak? Gitu. Misalnya, godaan untuk berbohong. Udah bilang aja, beli bukunya harganya 50.000, padahal mah cuma 25.000. Nanti sisanya buat jajan misalnya. Atau godaan buat nyontek. Apalagi sekarang sekolah online nih ya. Aduh, Pak Guru sama Bu Guru gak akan tahu deh kalau aku nyontek gitu misalnya. Atau misalnya godaan untuk mencuri. Uang mama ada di meja tuh, tinggalan. Mama gak tahu lah, ambil aja, pakai aja buat jajan sedikit doang. Nah, bentuknya berbeda sama pencobaan yang dialami Tuhan Yesus. Tapi sama-sama membawa kita masuk ke dalam dosa, dosa. Melalui firman Tuhan hari ini, Yesus dengan jelas mengajarkan kepada kita bahwa kita bisa melawan setiap godaan dan cobaan dari iblis. Asal kita tetap mengandalkan Tuhan dan memahami firman Tuhan. Itu makanya adik-adik harus tetap rajin berdoa dan rajin baca Alkitab, juga mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau kakak-kakaknya menyampaikan firman, didengarkan baik-baik supaya adik-adik paham dengan isi firmannya, supaya punya pegangan dan gak mudah jatuh dalam dosa. Jadi ketika kita ada kesempatan nih, ada godaan, ada cobaan yang datang untuk melakukan dosa, kita ingat, wah tapi kan Tuhan gak suka ya gitu. Kakak-kakak pernah bilang nih, atau mama, papa di rumah pernah ngajarin, itu kan perbuatan tidak baik, Tuhan gak suka. Jadi kita gak melakukan itu. Adik-adik harus tetap semangat, rajin berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Adik-adik boleh tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang walaupun disampaikan secara sederhana, tapi kami mau belajar Tuhan sama seperti Engkau. Kami tahu bahwa kami sanggup bertahan dalam setiap pencobaan, dalam setiap ujian dalam hidup ini ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kami tahu ketika kami mengandalkan Engkau, ketika kami tinggal tenang di dalam Engkau, kekuatan Tuhan mengalir dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh senantiasa hidup benar di hadapan-Mu ya Bapa. Jauhkan kami dari setiap dosa, dari setiap kesalahan ya Bapa. Ingatkan setiap kami ketika kami akan melakukan satu kesalahan, akan melakukan dosa. Kami percaya Tuhan yang akan menegur, Tuhan yang akan mengingatkan kami ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa.
Urapi kami semua Tuhan, biar kiranya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Hidup kami boleh menjadi terang, boleh menjadi berkat untuk sekitar kami ya Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di ibadah sekolah minggu online berikutnya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan untuk minggu depan dari 1 Korintus 10 ayat 13. Allah tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.